Halo, nama saya Andini Apriani, NIM 2213482. Saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan definisi psikolog industri. Psikolog berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos, yang dimana psyche yang artinya jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara umum psikologi yaitu ilmu tentang jiwa. Menurut Muhyiddin, psikolog adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup manusia sebagai individu maupun kelompok lingkungannya. Sedangkan industri berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu industria yang berarti aktivitas. Sedangkan dalam bahasa Latin memiliki arti kerajinan dan aktivitas. Jadi secara umum industri ialah proses industri ini mencakup semua kegiatan manusia yang bersifat produktif. Jadi psikolog industri adalah pemahaman mengenai sikap seseorang di tempat kerja yang berfokus mengutus segala masalah yang ada di tempat kerja seperti motivasi kerja, pengambilan keputusan, stres kerja, dan berbagai masalah lainnya. Menurut Wijono, ia berpendapat bahwa psikolog industri ialah ilmu pengetahuan tentang perilaku seseorang dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nama saya Nur Fitria Desturiani dengan NIM 221340073 sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup psikologi. Para ahli psikologi melakukan kajian dan mengemukakan berbagai pandangan terkait psikologi industri dan organisasi. Mereka menjelaskan ruang lingkup psikologi industri dan organisasi yaitu yang pertama ada seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan karyawan adalah proses untuk memilih dan menempatkan karyawan yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Nah, psikologi industri ini dapat digunakan untuk mengembangkan alat dan teknik seleksi dan penempatan yang efektif. Yang kedua ada motivasi dan kepuasan kerja, yaitu mempelajari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja, termasuk sistem penghargaan, keseimbangan kerja kehidupan, keadilan organisasional, dan pemberian umpan balik yang efektif. Yang ketiga ada perilaku organisasi, yaitu mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi, termasuk komunikasi, kolaborasi, konflik, dan negosiasi. Yang keempat ada kepemimpinan dan manajemen, yaitu mempelajari karakteristik kepemimpinan yang efektif, gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan strategi manajemen yang dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Yang kelima ada pengembangan karir, yaitu melibatkan perencanaan dan pengelolaan karir individu, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta manajemen talenta untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan profesional. Yang terakhir ada psikologi organisasi, yaitu mempelajari faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan dan kinerja positif dalam organisasi, seperti iklim organisasi yang sehat, kepuasan kerja, pemahaman yang jelas tentang peran, dan budaya organisasi yang positif. Uraian ini memperlihatkan ruang lingkup psikologi industri dan organisasi yang saling berkaitan dalam membantu perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi. Baiklah, perkenalkan nama saya Angga Permadi, NIM saya 221340094. Saya sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang konseling di dunia industri. Konseling di dunia industri adalah bentuk layanan profesional yang diberikan kepada karyawan untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi dan profesional yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Konseling industri dapat dilakukan oleh konselor industri yang dilatih atau oleh manajer yang telah dilatih dalam keterampilan konseling. Yang pertama itu adalah konseling dapat membantu karyawan untuk mengatasi stres dan kecemasan yang dapat mengganggu kinerja mereka. Misalnya, konseling dapat membantu karyawan yang mengalami stres akibat beban kerja yang berat, tekanan dari atasan, atau konflik yang ada dalam rekan kerja. Yang kedua,
konseling dapat membantu karyawan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Misalnya, konseling dapat membantu karyawan untuk menetapkan tujuan yang realistis, mengembangkan rencana kerja, dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Dan yang ketiga, konseling dapat membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Misalnya, konseling dapat membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, atau negosiasi. Dan yang terakhir, konseling dapat membantu karyawan untuk mengatasi masalah pribadi dan profesional yang dapat berdampak negatif pada kinerja kerja mereka. Misalnya, konseling dapat membantu karyawan yang mengalami masalah keluarga, keuangan, dan kesehatan mental.